Selamat pagi Ibu Bapak, Mbak Mas, Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru. Seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab karena Dialah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan adalah dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku, kita hidup melekat dengan identitas. Profesi bisa menjadi sebuah identitas. Anda guru, saya pendeta, Bapak Anu bekerja sebagai motivator. Itu juga merupakan identitas. Demikian juga agama termasuk identitas yang dimiliki seseorang. Identitas menjadikan kita tahu siapa kita dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nama Kristen adalah juga sebuah identitas. Dari mana mula-mula identitas ini muncul, saudaraku? Di kota Antiochia, sebutan orang Kristen muncul pertama kali. Antiochia adalah kota di tepi pantai di wilayah negara Suriah saat ini. Latar belakang mereka, murid-murid percaya Kristus, adalah dari kalangan bukan orang Yahudi, tapi ada yang dari Siprus, Yunani, dan Kirene, Libya. Boleh dikatakan pengikut Kristus merupakan perkembangan yang tidak terduga, karena mereka bukan dari orang-orang Yahudi. Melihat perkembangan itu, gereja induk Yahudi di Yerusalem mengutus Barnabas ke kota Antiochia. Mereka mendengar ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Barnabas pergi ke sana. Tujuannya agar orang-orang yang percaya kepada Kristus dapat didampingi dan mereka menjadi orang-orang yang setia. Penduduk kota Antiochia yang mayoritas bukan murid Kristus melihat orang-orang itu melakukan praktek keimanan yang berbeda. Para murid Kristus tekun mengikuti bimbingan Barnabas. Barnabas sendiri orang baik dan penuh Roh Kudus. Ia menyambut persekutuan ini dengan sukacita. Jadi kesetiaan iman yang kemudian melahirkan identitas mengapa mereka disebut orang Kristen. Selain itu, mereka juga orang-orang yang murah hati. Ketika bahaya kelaparan melanda para pengikut Kristus di Yerusalem, para murid Kristus di kota Antiochia tanggap. Mereka menyingsingkan lengan baju dan membantu secara finansial. Sementara itu, menjadi orang yang merupakan murid Kristus tentu punya konsekuensi bagi mereka, saudara-saudara. Mereka tahu resiko menjadi pengikut Kristus. Secara jumlah merupakan persekutuan yang kecil, dan terlebih dari itu mengalami penganiayaan atau persekusi. Saudara-saudaraku,
Dengan demikian, saat kita melekatkan identitas sebagai orang Kristen pada diri kita, itu tidak semata-mata karena hal simbolis, seperti antara lain karena mengenakan kalung bersimbolkan salib, penyebutan nama agama dalam KTP, atau lainnya. Namun ada yang lebih utama atau esensial, yaitu praktek kesetiaan dan semangat kemurahhatian dalam kehidupan beriman. Kita dikenal dan memperkenalkan diri dengan buahnya, dengan tindakan terpuji. Apa artinya saudara-saudara kita menyebut diri orang Kristen, tapi praktek hidupnya jauh dari esensi atau inti kekristenan? Apa artinya gembar-gembor menonjolkan simbol atau lambang Kristen, sedangkan perbuatannya menodai kekristenan? Kekristenan adalah identitas yang nyata, yang lahir dari praktek hidup. Mengacu pada orang-orang Kristen pertama kali di Antiokhia, mereka disebut orang Kristen karena mereka orang yang setia, penuh antusias, murah hati, sukacita, dan punya sikap yang tegar, saudara-saudara. Dan semua itu dipraktekkan di tengah-tengah orang yang non-Kristen di Antiokhia. Saudara-saudara, semoga kita mampu menyandang identitas kekristenan dengan sikap dan perilaku yang senapas dengan jiwa kekristenan, sehingga orang-orang di zaman ini melihat kita sebagai orang Kristen sejati. Bukan karena rumah kita ada simbol Kristen, hiasan kita pakai hiasan Kristen, tetapi sebagai orang yang betul-betul punya praktek hidup terpuji, punya kesetiaan, punya kemurahan hati, punya sikap tanggap terhadap orang-orang yang kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebaikan-Mu menjadi bagian sehari-hari hidup kami. Kami adalah kawanan kecil, namun kiranya menjadi murid-Mu yang berkualitas. Kiranya identitas kekristenan kami bawa dan kami ungkapkan dengan sikap bagaimana kami mau menjadi setia, menjadi orang yang murah hati, orang yang tegar, dan orang yang sukacita di dalam Tuhan. Kami ingin memuji-Mu setulus hati dengan identitas yang sejati. Amin.